Terbentang dari Sabang hingga Merauke, pulau-pulau di Indonesia menjadi rumah bagi masyarakat dengan berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan sara bahkan bahasa. Bila perbedaan ini tidak dihargai, tentu dapat mengganggu persatuan dan kesatuan yang telah terbentuk. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pendidikan multikultural yang mampu menyatukan negeri ini di balik segala kebinekaannya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Farah Safa Nabila dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu pendidikan multikultural? Sepertinya masih banyak ya yang belum mengetahui apa itu multikultural. Oke, sebelum masuk ke intinya, di sini aku akan bertanya kepada beberapa pelajar dan mahasiswi lainnya tentang apa itu multikultural. Cikidot. Hai Dek, Halo, boleh minta waktunya sebentar? boleh. Kakak mau nanya nih, kamu sebagai seorang pelajar tahu nggak sih apa itu pendidikan multikultural? Multikultural, Iya. pernah dengar sih, bukannya tentang budaya, ras, dan agama di suatu negara ya? Tahu-tahu tapi kurang mendalami. Nggak tahu. Penting nggak pendidikan multikultural itu untuk kita pelajari? Penting juga karena supaya kita tahu bagaimana ras kita masing-masing, bagaimana suku budayanya. Lupa kak. Menurut saya sih penting ya mungkin, soalnya kurang memahami juga. Dari hasil wawancara singkat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan para pelajar tentang pendidikan multikultural. Dan dari beberapa sekolah, masih banyak yang belum menerapkan pendidikan multikultural ini terhadap siswa, yang membuat siswa kebanyakan belum mengerti tentang toleransi dan menghargai terhadap sesama, dan banyak juga yang belum mengenal budaya sendiri. Oleh karena itu, di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih pendidikan multikultural itu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Multikultural berarti beraneka-ragaman kebudayaan. Multikulturalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Multikulturalisme adalah berbagai pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial, ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Dapat disimpulkan, pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar diri kita yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Fungsi pendidikan multikultural adalah, yang pertama, memberikan konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya, ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Pendidikan multikultural juga mempunyai tujuan utama, yaitu untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Pendidikan multikultural juga bertujuan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera tanpa perbedaan etnis, ras, agama, dan budaya.
dengan semangat membangun kekuatan di seluruh sektor sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri yang tinggi dan dihargai oleh bangsa lain. Tujuan pendidikan multikultural mencakup 8 aspek. Yang pertama, pengembangan literasi, etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Yang kelima, untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi, pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan ini untuk berkaitan dengan peningkatan pemahaman guru terhadap bagaimana keragaman budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Pendidikan multikultural juga memfasilitasi peserta didik memiliki dan mengembangkan sikap nilai kebiasaan dan keterampilan. Dan yang terakhir, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Nah, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural itu adalah yang pertama, menekankan sikap empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Seringkali, kelompok minoritas mengalami perbedaan perlakuan dalam mengakses layanan publik. Padahal, negara semestinya melindungi setiap hak warganya tanpa terpaut pada kaum minoritas atau mayoritas. Selanjutnya, sikap empati dapat menjadi dasar untuk saling menghargai. Yang kedua, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Paparan media yang banyak meliput berita pada kelompok-kelompok mayoritas seringkali menyebabkan kaum minoritas memiliki sikap rendah diri. Pendidikan multikultural dapat meningkatkan sikap kepercayaan diri meskipun seseorang berbeda dari mayoritas suatu komunitas itu. Yang ketiga, yaitu menambah paparan keberagaman. Maksudnya itu agar tidak ada yang saling membedakan antar kelompok. Interaksi langsung dapat membuat individu bahwa masing-masing kelompok memiliki hak yang sama sebagai manusia. Nah, setelah mengetahui pentingnya pendidikan multikultural, bagaimana mewujudkannya meskipun berada di lingkungan yang relatif homogen? Nah, ini tipsnya ya untuk mewujudkan pendidikan multikultural di kehidupan sehari-hari. Yaitu, yang pertama, mengintegrasikan konten yang diberikan. Nah, di saat televisi yang kita tonton didominasi oleh konten-konten dari sekitaran ibu kota, kita dapat menghadirkan kisah mengenai daerah dan kebudayaan lain. Contohnya, mengenai kearifan lokal di pedalaman Sumatera, kisah-kisah perjuangan dari suku-suku di Papua, dan kebudayaan-kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, yaitu membangun pengetahuan. Seringkali, media hanya mengangkat satu sisi ataupun permukaan dari kebudayaan tertentu. Sebagai contoh, orang-orang dari Jawa terkenal dengan sikap lemah lembutnya. Kita dapat menerangkan lebih lanjut mengenai nilai-nilai yang dianut suku Jawa dan tingkatan sopan santun yang berlaku di kebudayaan tersebut. Yang ketiga, yaitu menanamkan persamaan-persamaan universal. Di balik keberagaman Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum. Dari manapun seseorang berasal dan dimanapun dia dibesarkan, semua memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang perlu dihargai dan dihormati. Nah, itulah penjelasan-penjelasan mengenai apa itu pendidikan multikultural dan pentingnya pendidikan multikultural. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga setelah menonton video ini, kita dapat menerapkan lagi multikultural dan toleransi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.